teman-teman, apakah kalian pernah pergi ke taman dan bermain dengan ayunan? Kira-kira bagaimana ya ayunan itu bergerak secara teratur ke atas dan ke bawah berulang kali secara harmonis? Sampai faktor alam pun membuat aliran tersebut berhenti secara perlahan, diakibatkan oleh gesekan udara. Nah, teman-teman tahu tidak fenomena di atas disebut dengan fenomena apa? Sini biar saya kasih tahu. Saat kita bermain ayunan ataupun melihat orang bermain ke ayunan ke atas dan ke bawah secara teratur, mereka secara tidak langsung disebut sedang melakukan gerak harmonik loh. Begitu juga dengan getaran gandul berbeban, dan getaran naik turunnya pegas berbeban itu juga disebut dengan gerak harmonik sederhana loh. Nah, sekarang teman-teman tahu kan? Teman-teman tahu tidak apa itu gerak harmonik sederhana? Kalau belum, ayo simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun, perkenalkan, nama saya Cinta Bisa Sekirana Alfiah. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar gerak harmonik sederhana yang mencakup beberapa subbab, yaitu. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Untuk memahami getaran harmonik, kalian dapat mengamati gerakan sebuah benda yang digantungkan pada tali, sebagai contohnya bandul, dan kemudian disimpangkan dari titik kesetimbangannya dia dengan sudut kecil. Gerakan harmonik sederhana mempunyai persamaan gerak dalam bentuk sinusoidal dan digunakan untuk menganalisis suatu gerak periodik tertentu loh. Gerakan periodik adalah gerakan berulang atau berosilasi melalui titik setimbang dalam interval waktu tetap. Nah, judul yang kita bahas dan dialami kali ini adalah gerak harmonik sederhana. Jadi perhatikan ya. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon, selalu konstan. Setiap gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Karena gerak ini terjadi secara beratur, maka disebut juga sebagai gerak harmonik atau harmonis. Apabila suatu partikel melakukan gerak periodik pada lintasan yang sama, maka geraknya disebut gerak osilasi atau getaran. Bentuk yang sederhana dari gerak periodik adalah benda yang berosilasi pada ujung pegas. Karenanya kita menyebutnya gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana mempunyai persamaan gerak dalam bentuk sinusoidal dan digunakan untuk menganalisis suatu gerak periode tertentu. Nah, dalam fisika ada berbagai macam gerak. Di antaranya adalah gerak periodik. Gerak periodik ini adalah suatu getaran atau gerakan yang dilakukan benda secara bolak-balik melalui jalan tertentu yang kembali lagi ke tiap kedudukan dan kecepatan setelah selang waktu tertentu. Nah, penemu ini yaitu Galileo Galilei diduga telah menggunakan denyut jantungnya untuk pengukuran waktu dalam pengamatan gerak. Dia melakukan ini untuk memahami gerak harmonik. Siapa ya Galileo Galilei itu? Galileo Galilei itu adalah seorang astronom, filsuf, dan sekaligus fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Ia bisa disebut juga sebagai bapak astronomi observasional, bapak ilmu fisika modern, dan juga bapak metode ilmiah, serta bapak ilmu pengetahuan. Wah, banyak ya gelarnya. Nah, kita akan membahas rumus gerak harmonik sederhana dimulai dari konsep gaya pulih. Apa itu gaya pulih? Gaya pulih pada gerak harmonik sederhana adalah gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan benda selalu kembali ke titik setimbang. Besarnya gaya pemulih bergantung kepada posisi benda yang berosilasi gaya pulih pada masa sistem masa pegas. Perhatikan gambar di bawah ini. Ketiga pegas konstanta kekakuan K disimpangkan sejauh X dari keadaan setimbang,
maka pegas akan memberikan gaya yang melawan simpangannya dengan persamaan F sama dengan Kx. Gaya ini menjadi gaya pulih bagi massa yang menempel pada pegas, sehingga membuat benda kembali ke titik setimbang. Gaya pulih pada bandul. Perhatikan gambar proyeksi gaya berat pada bandul di bawah ini. Ketika bandul disimpangkan dengan sudut simpangan theta, kemudian dilepaskan, maka bandul akan mengalami gerak harmonik sederhana. Gaya pemulih pada bandul selalu bekerja dengan arah menuju titik setimbang. Proyeksi gaya berat Mg yang arahnya menuju titik seimbang adalah Mg sin theta, sehingga gaya pulihnya adalah Fp Mg sin theta. Persamaan gerak harmonik sederhana periode dengan frekuensi getaran periode T adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sekali getaran. Persamaan periode T sama dengan T per N, frekuensi yang bisa kita lambangkan dengan F, adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam satu satuan waktu. Persamaan frekuensi ini adalah F sama dengan N per T, sehingga T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Keterangannya, T sama dengan selang waktu terjadi gerakan harmonik sederhana, N sama dengan banyak getaran selama selang waktu T. Lanjut, persamaan simpangan pada GHS, simpangan benda yang bergerak harmonik sederhana, dapat diproyeksikan ke dalam lingkaran yang dapat dilihat dari gambar berikut. Berdasarkan grafik sinusoidal di atas, didapatkan persamaan umum gelombang, yaitu Y sama dengan A sin theta atau Y sama dengan A sin Wt, yang bisa kita lihat di gambar di bawah ini, di mana A sama dengan amplitudo atau simpangan maksimum, W sama dengan frekuensi sudut, T sama dengan periode getar, F sama dengan frekuensi getar. Lalu persamaan kecepatan pada gerak harmonik sederhana ini yaitu persamaan kecepatan juga pada GHS adalah turunan simpangan terhadap waktu, Y sama dengan dy per dt, F sama dengan d A sin Wt per dt, F sama dengan AW cos Wt. Persamaan percepatan pada GHS, GHS adalah turunan kecepatan terhadap waktu, A sama dengan dv per dt, A sama dengan dw A cos Wt per dt, A sama dengan min A2 sin Wt. Karena Y sama dengan A sin Wt, maka A sama dengan min W2Y. Getaran sistem bandul sistematis, perhatikan gambar di bawah ini. Satu kali getaran bandul adalah getaran dari B, A, B, C, B. Persamaan periode getar bandul T bisa dilihat di gambar seperti ini. Frekuensi sistem massa pegas F bisa juga kita lihat di gambar ini, di mana keterangannya G sama dengan percepatan gravitasi, L sama dengan panjang tali bandul. Dan itu sekian dari rumus gerak harmonik. Teman-teman, tahukah kamu, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering bertemu dengan aplikasi dari ayunan maupun pegas loh. Salah satu contoh yang paling sederhana dan paling dekat dengan kita adalah pegas. Pegas pada spring bed atau yang lebih sering kita sebut dengan kasur. Banyak orang yang menggunakan spring bed dengan tujuan memperoleh kenyamanan saat tidur. Kenyamanan ini diperoleh dari getaran atau gerakan periodik yang berasal dari pegas yang terdapat di dalam spring bed tersebut, yang lalu dicampur dengan spons untuk menambah kenyamanan. Prinsip kerja dari spring bed ini adalah apabila terdapat beban, maka pegas akan bergerak naik turun melewati titik setimbangnya, dan dalam waktu tertentu pegas juga akan berhenti pada posisi atau keadaan semula. Getaran pada pegas spring bed ini hanya bergerak vertikal, naik dan turun loh. Pegas yang digunakan pada spring bed ini berjenis pegas coil.
Getaran yang terjadi pada spring bed ini adalah getaran teredam, di mana sponslah yang menjadi peredamnya. Hal inilah yang membuat pegas pada spring bed dalam waktu tertentu akan berhenti, yang artinya tidak bergerak terus dan menerus. Selain diterapkan pada spring bed, aplikasi pegas ini juga sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sadar tidak? Khususnya pada bidang pemesinan dan mekaniknya. Contoh lainnya adalah pegas sebagai shock absorber pada mobil, jam mekanik, dan garpu talam. Untuk melatih kemampuan teman-teman, mari kita berlatih soal-soal berikut. Dan juga untuk lebih melatih kemampuan teman-teman, silahkan kerjakan soal berikut ini secara mandiri. Tekan pause untuk melihat soal lebih jelas. Pengaplikasian dalam teknologi. Saat ini, konsep dan prinsip gerak harmonik sederhana banyak kita jumpai Salah satunya di teknologi. Teknologi apa saja ya? Pertama, pendulum. Kita semua pasti pernah melihat pendulum di jam bergerak ke sana dan kemari secara teratur. Saat kita menarik sebuah bandul sederhana dari posisi kesetimbangan dan kemudian melepaskannya, ia akan berayun dalam bidang vertikal di bawah pengaruh gravitasi. Pendulum ini mulai terombang-ambing tentang posisinya yang rata-rata. Oleh karena itu, gerakan ini bersifat osilasi dan merupakan gerakan harmonik sederhana. Kedua, kita bisa menemukan di ayunan. Ayunan di taman juga menjadi contoh gerak harmonik sederhana. Gerakan bolak-balik dan berulang dari ayunan melawan gaya pemulih adalah gerakan harmonik sederhana. Ketiga, kita bisa menemui di shock pegas mobil. Pegas atau shocker dipasang pada roda mobil untuk memastikan perjalanan yang aman bagi penumpang. Setiap kali mobil menabrak jalan bergelombang, pegas atau shocker ini berfungsi sebagai peredam kejut menuju perjalanan yang mulus. Gaya pemulihan pada pegas akan mendorong roda mobil kembali ke tempatnya. Keempat, kita bisa menemukan di alat musik. Saat seorang musisi memetik gitar, getaran senar menghasilkan suara yang didengar telinga manusia sebagai musik. Ketika senar gitar dipetik, ia bergerak dalam jarak tertentu tergantung seberapa keras pemain gitar memetik. Senar kembali ke titik awalnya dan menempuh jarak yang hampir sama ke arah yang berlawanan. Energi getaran dari senar tersebut dihamburkan dalam bentuk suara. Amplitudo getaran berkurang secara bertahap, volume suara memudar hingga senar akhirnya terdiam. 5. Bunch jumping. Bunch jumping juga merupakan contoh gerakan harmonik sederhana. Karet elastis panjang diikatkan pada pergelangan kaki orang yang akan melakukan atraksi, kemudian melompat dari jembatan atau ketinggian tertentu. Pelompat berosilasi ke bawah dan ke atas dan menjalani gerak harmonik sederhana. Karena elastisitas kabel bunch, meskipun ketinggiannya menurun. 6. Kita juga bisa ditemui di proses pendengaran. Proses mendengar tidak mungkin terjadi tanpa gerakan harmonik sederhana. Gelombang suara yang masuk ke telinga kita menyerang gendang telinga dan menyebabkan bergetar, dan kemudian informasi yang disebabkan oleh getaran ini diteruskan ke otak yang menerjemahkan sinyal menjadi suara kompleks yang dapat kita pahami dengan jelas. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon, selalu konstan dan teratur.
Gerak ini bersifat periodik, sehingga tiap gerakannya akan terjadi secara berulang dan teratur dalam selang waktu yang sama. Wah, ternyata fisika sangatlah dekat ya dengan kehidupan kita. Sekarang saatnya kita memulai sesi diskusi. Sesi diskusi dimulai. Tekan pause untuk memulai sesi diskusi. Teman-teman, waktunya sudah mau hampir habis. Kerjakan tugasnya dan jangan lupa baca dan pahami buku-buku yang kalian miliki ya. Sekian dari saya, Cinta Misa Kirana Alfia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.